Cek 1 2 3 cek. Berarti kalau narik foto atau gambar harus kena WA dulu berarti ini? Bisa lewat WA, bisa lewat narik foto gambar mana? Ngambil filenya. Ya lewat memori penyimpanan HP. Oh, kan dia betul ya. Belum bulan ini soalnya keputusan kan ada ini. Mulai ngajar kapan di sana, Bu? Ini udah minggu kedua. Cuman di Pasima gitu nya, butuh gitu nya. Ya. Aku saya teh di Rian kepala Kan mungkin awalnya mah untuk menarik minat dulu teh. Cek 1 2 3 cek.
Cek 1, 2, 3, cek. cek. Cek Cek 1, 1, 2, 2, 3. 3. Verbal, Verbal, verbal. verbal. Oke, berikutnya untuk Berikutnya untuk macam daring daring itu juga itu juga teman-teman tulis. bisa tulis. Ini komunikasi daring untuk Komunikasi daring untuk definisi definisi definisinya adalah adalah cara berkomunikasi, cara berkomunikasi di mana penyampaiannya Oke, kita bahas dulu. Ini ada komponen pendukung komunikasi jaringan. Ada tiga unsur penting sama seperti sistem jaringan. Ada hardware, ada software, dan juga ada brainware.
Belum. Alhamdulillah. Polisi? Polisi. Hah? Hah? Oh, Oh, Ada Bu, di Andela berapa motor yang nyala Bu? 20-an lah. 20-an lah. 19. Nyala itu. Iya nah. Oh ini teh. Wah, kemana teh? Hah? Oh, bukan yang ayu itu. Tiba main itu, di sebelah belakang. Di belakang. Itu kayaknya bilang. Bumi luas kok teh. Tiga meren. meren. Hah? Tiga. Tiga. Demokan. Jadi apa aja tuh? Yang demonya Bu? Kakak Eta. Eta, RMA sama karate. Yang dijadikan apa teh? KKR. KR. Enggak. Kumaha we kalau coba. Gini aja. Mana? Bisa. Baru ada berapa ya? Cek Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Cek 1 1 2 3. Temuan 30.000. Mau nggak? Cek 1 1 2 Cek 1 1 2 cek. Tapi saya satu di mana tolong gitu. Halo.
Salam. Git. Hub. Hah? Dari ring bener nih. Woi. Glory. Mana kayak belum gerak yang ada orang. Belum. Iya, punya pas 10. Kudu jangkung yang Bapak saya. Masih biasa mainan. Banyak main apa beda? Kampungan, Bu. Jadi cara lain pada anak usia sekian berapa tingginya saya ulang banyak dari rumah ada kelas 10 kalau masuk minggu harap kata minggu harap Cicing. Jalan. Umir hari Suruh sini. di classroom. Kelas 10 emang belum. Semuanya juga belum kelas 10. Umir kamu Jaga es krim. Emang kan dulu nasi ayam. Ustaz Harun. Sesepuh. Baik.
Buat bingung. Lenyap. Lain. Balik ini sana. Ayo, lagu yang ini aja sekarang. Ibu. Hai. Ibu kumaha euy. Oke, welcome Jatakalana. Are you okay? Are you okay? Yeah, good. Oke, welcome Muhammad Rifal. Udah 7.30, bentar lagi Ibu mau absen ya. Baru. Lama juga ya. Ngumpul semua. Tujuh tiga lima ibu akan absen dan kita akan benar-benar mulai karena waktunya terbatas ya. Saya mah bisa lakuin. Ini sih anu yang bubuh harus gede bapak ada yang dengan yang teh Oke, welcome Celin. paling salahnya apa ini? Muhammad Rifal masih loading ya. Tadi udah accept, tapi mencoba untuk joining. Mudah-mudahan jaringan memadai ya. Oke, 3 menit lagi aja nunggu teman-temannya. Suara ibu terdengar ya anak-anak. Halo. Oke. Siapa lagi ya? 1, 2, 3, 4 baru 4 ya. Berarti yang lain ibu anggap telat. Kalau telat poinnya kurang -5 ya. Buat yang on time pastinya ada plus ya. Plus nilai. So, kegiatan kita penilaian kita dimulai dari absen sampai dengan nanti pengumpulan tugas. Oke, Muhammad Anbiya, welcome to our class. 2 menit lagi aja. Ayo mangga join di WA aja ya. Ilyas Ramdhani, welcome to our class. Rinaldi, welcome Rinaldi. 2 menit lagi aja. Arzepi, welcome. Welcome to member. Oh iya, kalau teman-teman mau bicara tolong didekatkan ya soundnya agar lebih jelas.
Wira, oke, very good. 1 minute more. Muhammad Nurjen, welcome. Welcome to paradise. Oke, 1 minute more. Tiga ya, more. Udah ya, untuk efektifkan waktu gue mau mulai aja. Kita coba absen dulu. Silakan semuanya di unmute. Oke, mudah-mudahan kondusif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aditya Januar telat, Aditya Nur Hidayat juga telat, Arif belum ada ya, telat juga. Arzepi on time, Aulia belum ada, Selin on time, Fauzan belum ada, telat ya. Fauzi belum ada kayaknya. Hadi belum ya. Kemudian Ilham belum, telat juga. Ilyas on time, Jaka the first ya. Oke, Lukman telat, Nurjen on time. Kemudian Muhammad Alif belum ada. Kemudian Muhammad Rifal on time. Muhammad Andia on time. Muhammad Fatir belum ada. Muhammad Fitra belum ada. Muhammad Alwi belum juga. Muhammad Azriel ada ya? Ada gak? Belum ya, telat ya. Raymond juga telat. Ria telat. Nali. Oke, on time ya. Wira juga on time. Baik, masuk lagi satu orang. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di unmute teman-teman. Biar ibu nggak merasa sendiri ya. Oke, Celin dan unmute Celin. Ilyas, kemudian siapa lagi nih? Jaka di unmute ya. Wira ya. Oke, sudah tidak membisu semua ya. Oke, alhamdulillah pada Senin pagi ini kita dapat bermuajah kembali dalam mata pelajaran Simkomdik ya. Dan untuk efektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan hari ini dengan doa, dilanjut dengan murojaah Quran surat Al-Falaq. Yang mimpin doa siapa? Boleh? Ditunjuk apa menunjuk diri? Enggak bu, ini gak jelas. Bentar ya. Oke lah ya. Efektifkan waktu biar ibu saja yang memimpin doa. Yang masih unmute silahkan Selin, Ilyas dan Muhammad Nurjen dibuka ya. Speaker. Oke, attention please before we start our class. Let's pray together. Please begin. Finish greeting for teacher. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, harusnya kalian yang ucap salam kepada ibu, nanti ayah menjawab salam kalian. Oke, berikutnya kita mulai saja dengan murojaah bareng-bareng. Yang kalian hafal boleh buka juz aman. Kita baca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai pagi ini dengan hal-hal yang baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi ya, murojaah membaca Al-Quran itu bisa menambah timbangan kebaikan kita ya, untuk bekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, oke, sudah mulai masuk lagi teman-temannya. Nah, hari ini boleh dinyalakan speaker dan kameranya ya.
Nih belum nampak nih ya, yang ganteng-gantengnya mana nih? Silahkan ditampilkan wajah-wajah gantengnya. Sini baru ada Raymond ya. Ada siapa lagi nih? Yang lain silahkan dibuka ya. Udah pada mandi belum nih? Oke, di unmute dan juga diaktifkan kameranya. Nah, gitu ya. Jadi saya merasa ada teman di sini. Oke, sudah ada Andia. Yang lain ditunggu ya, karena absen muka juga harus ya, karena segala sesuatunya ibu pasti nilai ya, kehidupan, kemudian juga interaksi dan lain sebagainya ibu menilai. Oke, baik teman-teman, gimana? Udah siap belajar belum? Sudah Bu. Udah ya. Oke, ada yang masih di mata gitu ya. By the way, Bu, nggak pada pakai seragam nih? Oh, enggak ya. Nah, terkait dengan seragam, kedengeran ya suara Ibu? Terkait dengan seragam, baiknya teman-teman gunakan ya, sebagaimana itu sudah menjadi aturan sekolah. Untuk hari ini kan udah minggu kedua, harusnya udah lebih tertib lagi ya. Oke, itu aja. Nah, baik. Langsung aja karena waktu kita terbatas. Minggu lalu teman-teman juga sudah mencatat materi tentang komunikasi daring. Udah ya? Ya. Udah pada setor juga. Nah, sekarang Ibu mau membahasnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saja raise hand ataupun sapa Ibu ya. Udah siap nyimak ya? Nah, jadi hari ini selama tatap muka ini simak dulu aja bahasan Ibu. Untuk mencatatnya nanti filenya akan Ibu share. Dan untuk sistem tugas seperti biasa, pertama baca, kedua catat, ketiga laksanakan tugas, keempat setor ya. Oke. Kalau begitu langsung saja Ibu akan share screen materi yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ya, masih mencatat ya kemarin sifatnya. Udah muncul belum ya? Ya. Ya, masih lagi ya. Oke, belum muncul ya. Sabar ya. Tapi mau ada yang mau coba ya gitu. Ya. Sudah mulai tampak ya? Oke, masih ada yang coba masuk kelas ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, minggu lalu teman-teman sudah mencatat definisi dari komunikasi daring. Nah, pernah dengar istilah daring sebelumnya? Bu. Bentar ya. Jadi daring ya. Kalau sebenarnya teman-teman lebih familiar dengan istilah online ya. Daring itu kepanjangannya adalah dalam jaringan atau online. Dan berikutnya teman-teman juga sudah mencatat bahwasanya komunikasi itu terbagi ke dalam dua jenis. Oke, ini untuk definisi komunikasi ya. Kalau komunikasi itu kita menyampaikan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya, itu adalah komunikasi. Kemudian untuk macam-macam komunikasi itu terbagi ke dalam dua jenis ya. Secara umum itu ada lisan atau verbal
dan juga ada nirkata atau non-verbal. Kalau verbal itu contohnya seperti ini ya, ibu bicara sama kalian, berarti kita sedang berkomunikasi secara verbal. Kalau non-verbal itu biasanya identik dengan bahasa tubuh. Ya, misalkan saya bertanya sesuatu, tapi teman-teman menjawab iya, tapi dengan selain dengan omongan iya itu biasanya dengan anggukan. Nah, itu adalah contoh dari non-verbal. Nah, kemudian minggu lalu juga sudah dicatat, jadi tidak usah dicatat lagi. Komunikasi daring itu definisinya adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan itu dilakukan dengan melalui jaringan internet ya. Jadi kalau kita ngomong ya, kita ngobrol ngandelin internet, berarti kita lagi komunikasi secara daring. Kalau misalkan kita ngobrol biasa tetap muka langsung berhadap-hadapan, itu bukan daring tapi luring, luar jaringan ya. Next ya. Nah, adapun untuk unsur komunikasi daring itu ada tiga. Ada hardware, ada software, dan juga ada brainware. Contoh hardware itu berarti kita harus punya perangkat kerasnya. Kalian punya HP semua ya? Oke, ya itu HP berarti adalah unsur hardware. Kemudian software, di dalam HP kalian itu sudah terinstal berbagai macam aplikasi yang contohnya untuk komunikasi seperti ini ya, Zoom misalkan, itu adalah aplikasinya, itu termasuk software, termasuk juga dengan jaringannya. Jaringan itu masuknya software. Dan yang terakhir adalah brainware. Brainware itu adalah kita orangnya. Jadi syarat untuk terjadinya komunikasi daring itu harus ada perangkat keras seperti handphone, perangkat lunak seperti berbagai macam aplikasi dan juga sinyalnya, dan juga harus ada orangnya. Kalau salah satu di antara tiga itu tidak ada, sudah pasti tidak akan berjalan. Oke, masih ada yang join ya. Aditya, welcome. Nah, untuk kelebihan dari komunikasi daring itu pastinya kita bisa melakukannya anytime, anywhere ya, kapanpun dan dimanapun. Seperti saat ini, saya lagi di Laros, kalian lagi di mana? Misalkan ada yang di Sindangpalai, ada yang di mana, ada yang di mana ya. Next, ini tidak perlu dicatat, disimak aja ya. Efisiensi biaya. Oke, sebentar masih ada yang mau coba masuk. Nah, makanya nanti usahakan on time ya. Nah, oke, next ya. Efisiensi biaya, kemudian juga efisien waktu ya. Jadi kita bisa melakukannya anytime, anywhere, itu kelebihan. Kalau untuk kekurangan dari komunikasi daring itu sendiri adalah ya pastinya memerlukan perangkat khusus. Kalau nggak ada HP, kira-kira kita bisa ngobrol online nggak? Enggak ya? Oke, sip. Nah, ada kan, masih ada teman-teman. Silakan ya, belajar secara aktif dan reaktif. Kalau ditanya jawab ya. Ya, HP. Foto Bu. Oke, ini kekurangannya ya, pastinya perlu perangkat keras. Ini ada contoh gambar, ceritanya Pak Polisi itu lagi kangen sama pacarnya tapi nggak punya HP, pakai sendal, kira-kira connect nggak? Enggak ya, karena sendal itu tidak termasuk dalam perangkat komunikasi. Nah, oke, untuk itu adalah sekilas pembahasan tentang materi yang sudah dicatat kemarin. Dan untuk hari ini kita mau nambah lagi wawasan masih terkait dengan komunikasi daring. Nah, oke. Jenis komunikasi daring terbagi ke dalam dua. Ya, teman-teman sudah mencatat kemarin. Sekarang kita akan bahas ya. Yang pertama adalah sinkron. Yang kedua asinkron.
Istilah-istilah ini akan sering teman-teman dengar ketika suatu saat nanti ya, kalau udah lulus atau mungkin nanti setelah praktek, itu udah jadi hal-hal yang biasa didengar ya, sebagai calon tenaga IT. Ada istilahnya sinkron, ada istilah asinkron. Untuk sinkron sendiri itu komunikasi yang dilakukan secara online yang terjadi secara serempak. Jadi kata kuncinya adalah serempak dalam waktu yang nyata atau real time. Contohnya kayak kita nih, ya kita lagi ngobrol. Ibu bertanya, kalian menjawab. Ya, ini serentak. Berarti kita sinkron. Oke, silakan Aditya Januar masuk. Berikutnya yang kedua, ada komunikasi asinkron. Komunikasi yang menggunakan perangkat komputer atau perangkat yang lainnya yang dilakukan secara tunda. Contohnya, misalkan ibu ngirim email, ya, ngirim email ke siapa ya? Misalkan ke Jaka, contohnya. Nah, apakah email tersebut pada waktu itu pula Jaka langsung menjawab? Biasanya sih tidak, ya, karena kalau email itu tidak sama seperti WA, misalkan pas masuk ada notifikasi langsung bisa dibalas sesimpel WA. Contoh itu ya. Jadi kalau asinkron itu punya waktu tunda. Ya. Oke, jadi perbedaan yang paling signifikan adalah dari segi waktunya, durasi waktu. Kalau real time, orang bisa langsung jawab pada saat itu atau bahkan bisa dijawab oleh berbarengan oleh banyak orang. Tapi kalau asinkron itu umumnya ada waktu tunda. Oke, sampai sini paham atau mungkin ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, baik. Sekarang Ibu akan coba menguji pengetahuan kalian. Buat yang namanya disebut, boleh jawab ya. Yang pertama Aditya Januar ada. Aditya Januar ada. Halo? Oke, Aditya Nur Hidayat ada? Tidak ada. Arfi ada, Arif. Enggak ada juga. Arzefi ada ya tadi, Arzefi hadir. Hadir, Bu. Arzefi? Hadir. Oke ya. Wah, lalu ini masih pagi ya. Coba Arzefi dilihat di sini ada gambar warna hijau ya, icon gambar warna hijau, kira-kira itu adalah icon dari aplikasi apa? WhatsApp, bagus ya. Next, siapa lagi ya? Celin ada Celin? Next ya, kurang reaktif ya. Fauzan ada? Celin ada Celin? Ibu. Iya. Oh iya. Coba Celin, di sini ada gambar warna biru, ada huruf F ya. Icon warna biru huruf F itu adalah icon dari aplikasi apa? Facebook. Oke. Next ya. Fauzan ada? Oke, sekarang kita coba jawab bareng-bareng ya, serempak ya. Kalau yang yang kombinasi warna ungu, merah sama oranye ini aplikasi apa? Instagram. Oke, kalau untuk yang biru ini Messenger, betul. Untuk burung? Icon burung Twitter. Oke, kalau yang biru ada gambar kameranya warna putih. Zoom. Oke, di sampingnya Zoom ada apa? Google Meet. Betul. Kalau yang hurufnya S ada awannya apa? Skype. Oke, barangkali ada yang belum kenal Skype ya. Jadi sebelum Zoom sama Google Meet itu booming ya di era pandemi ini, jadi dulu orang banyak yang pakai Skype. Kalau yang ini, yang sama kayak Zoom.
Zoom. Google Duo ya. Barangkali kita tahu atau baru tahu dan juga jarang pakai karena kita sudah kayaknya sudah keasikan pakai Zoom ya. Betul nggak? Zoom ya. Meskipun berbayar ya, tapi padahal selain Zoom juga ada yang selain itu ya, ada Google Meet dan lain sebagainya. Oke, jadi yang tadi itu adalah contoh komunikasi sinkron dalam bentuk text chat dan video chat ya. Jadi kegunaan utama untuk WhatsApp misalkan itu adalah untuk chatting. Kalau untuk kegunaan Zoom itu fungsi utamanya adalah untuk video call. Nah, sekarang kita beralih ke icon berikutnya, di mana ini adalah contoh icon dari aplikasi yang sifatnya asinkron. Di mana kalau kita misalkan mau komunikasi itu umumnya tidak langsung dibalas. Contoh yang pertama adalah YouTube. Nah, kalau YouTube itu fungsi utamanya untuk apa? YouTube buat apa ya? Sering YouTuber sering buat nonton ya, buat nonton video. Ya, misalkan kita nyetelin video siapa nih? Contoh Next Carlos lah gitu ya, yang suka food vlogger gitu ya. Kalau si Next Carlos lagi makan, kira-kira bisa kita ajak ngobrol gak? Enggak. Ya enggak ya, karena itu adalah sifatnya video. Paling kita bisa komen gitu ya. Jadi fungsi utamanya memang untuk menampilkan video. Jadi YouTube itu maksudnya asinkron. Di samping YouTube itu ada huruf B yang yang ikonnya warna oranye itu ada yang tahu nggak? Ya, itu adalah icon dari Blogspot. Tempat di mana kita bisa membuat blog ya. Atau kita bisa nulis, kemudian bisa di-share melalui jaringan internet. Nah, untuk Blogspot sendiri itu kita tidak bisa komunikasi ya. Saya menulis sesuatu, kalian tidak bisa langsung bertanya kecuali komen di kolom komentar dan mungkin akan saya balas beberapa hari kemudian. Ya, berarti dia sifatnya asinkron. Sama seperti yang di sampingnya ada huruf W. Ada yang tahu nggak itu icon apa? Enggak, Bu. WordPress. WordPress. Sama kayak Blogspot. Insya Allah nanti semester sekian kita akan belajar blogging. Kemudian yang hijau nih, yang hijau ada kayak gambar papan tulis, ada gambar orang-orang. Ada yang tahu itu icon apa ya? Google Classroom. Waktu SMP mungkin udah pernah coba pakai ini ya. Oke, mantap ya. Nah, itu juga misalkan nih guru mau ngasih tugas, biasanya di-upload di Google Classroom. Kadang kalian nggak ngeh ya kalau guru udah upload gitu ya. Guru teh harus ngasih tahu dulu di WA ya, baru kalian ternyata di Google Classroom itu ada tugas. Kayak gitu nggak? Ya. Nah, berarti kalau Google Classroom juga itu maksudnya asinkron. Nah, next ada icon yang hurufnya M, warnanya biru, merah, kuning, hijau. Icon apa itu? Oke, Gmail ya, sudah punya akun Gmail semua? Bisa ya. Nah, kalau saya ngirim email kira-kira bisa gak dibalas pada saat itu pula? Enggak ya, jarang orang online terus di Gmail jarang. Berarti Gmail itu termasuk asinkron. Nah, berikutnya ada ini kalau ini udah agak jadul ya, ini buat tambahan aja. Ini adalah icon dari Yahoo Mail. Sebelum Gmail booming ya, zaman sekarang ya, generasi Z. Dulu saya waktu awal sekolah pakainya Yahoo. Ini sama kayak Gmail. Buat ngirim email. Sip ya. Oke, bagus ya. Senantiasa aktif ya belajarnya. Nah, sekarang ini Ibu cuman pengen tanya aja ya. Kita akan survei. Ibu mau nanya, platform aplikasi komunikasi apa yang paling sering kalian gunakan? WhatsApp. Ada WA. Apalagi? Facebook. WA, Facebook, Instagram, Messenger dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan informasi yang berupa survei ya. Ada data yang Ibu ambil dari situs tertentu Ibu cantumkan di sana ya. Nah, berdasarkan data yang ada, ternyata di dunia ini ya, platform yang paling banyak digunakan itu adalah Facebook. Ya, sering kalian Facebookan?
Ya, oke. Yang kedua ada YouTube. Nah, berarti selain Facebookan, kalian juga hobi YouTuber. Selain itu juga ada WhatsApp. Ya, kita hampir tiada hari tanpa WhatsApp tuh ya. Ayo tiap hari ninggalian WA gitu ya, pagi siang malam ya. Nah itu ya berarti ternyata kita semua sedunia itu serempak ya. Selain Facebook, nonton YouTube juga, lihat WhatsApp ya. Nah baik. Nah kurang lebih teman-teman seperti itu. Jadi untuk materi hari ini kita sudah membahas tentang jenis komunikasi terbagi ke dalam dua. Ya tadi ya, coba kita review. Yang pertama ada komunikasi daring sinkron. Yang kedua ada jenis komunikasi daring asinkron. Kalau WhatsApp itu termasuk komunikasi daring apa? Sinkron. Kalau Gmail itu termasuk komunikasi daring apa? Asinkron. Ya, oke. Satu orang ya, tolong diberikan pendapatnya. Muhammad Nurjan ada. Nurjan ada. Nurjan. Ya, Bu. Oke. Halo? Oke, sudah habis. Masih ada ya? Waktunya sudah hampir habis, teman-teman. Jadi untuk materi inti, alhamdulillah sudah tersampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak sebelum nanti ini terputus secara otomatis? Any question, guys? Nothing ya, cukup jelas ya. Oke. Nah, kalau begitu sebentar lagi Ibu akan mengirimkan materi ini dalam bentuk soft file. Teman-teman silakan catat kira-kira yang memang perlu dicatat, dan saya rasa hampir semua perlu dicatat kecuali gambar ya, nggak usah digambar. Kecuali kamu kreatif boleh, gambar WA, gambar Facebook boleh ya. Dan berikutnya Ibu juga akan memberi tugas dalam bentuk tabel, di mana teman-teman mencoba untuk menganalisa apakah aplikasi ini termasuk sinkron atau asinkron. Apakah aplikasi ini fungsi utamanya adalah sebagai bentuk untuk text chat atau untuk video chat ya. Sebentar lagi akan di-share. Nah, tugas kalian adalah ingat seperti biasa, pertama membaca, kedua mencatat, ketiga mengerjakan, keempat menyetorkannya ya. Seperti itu. Ya, Bu. Oke. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi ya. Ini jatah dari Zoom meeting ya. Jadi kalau untuk sekarang memang ya, kalau tahun lalu kita bisa pakai Zoom bebas ya, beberapa menit ya. Tapi kalau sekarang ternyata dibatasi. Jadi kalau misalkan mau on time on terus itu harus berbayar. Ya gak sih? Premium. Nah, itu ya. Jadi itu adalah triknya orang-orang kapitalis gitu ya. Dulu kita dimanjakan oleh aplikasi yang mereka buat. Sekarang mereka sudah menganggap kita merasa ketergantungan terhadap mereka. Akhirnya dibatasi. Ada istilahnya Zoom Premium, YouTube Premium ya. Kalau yang pengen premium itu wani piro ya. Wani bayar berapa? Ya gak sih? Nah, gitu. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkan 30 menit ini secara maksimal ya. Ketika waktunya Ibu menjelaskan, teman-teman menyimak. Kalau misalkan sekiranya ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Oke, Ibu mau coba absen lagi ya. Jadi absennya 2 kali nih. Mudah-mudahan udah pada hadir semua. Ibu mau lihat dulu di ruang tunggu, apakah masih ada yang nunggu? Saya rasa sudah tidak ada. Ini kurang lebih ada 17 siswa. Akan saya absen ulang ya. Karena untuk penyampaian materi sudah ya. Benar ya? Nggak ada pertanyaan? Oke ya, jadi cukup jelas. Baik, akan saya coba absen lagi. Yang disebut namanya bilang hadir ya secara agak keras ya. Oke. Aditya Januar.
Belum ada ya, Aditya Januar, benar gak ada nih? Tuh, kita cek. Next, belum ada, betul. Aditya Nur Hidayat. Nah, Arif Muhammad. Hadir. Arzefi. Hadir. Aulia. Oke, Aulia suka hadir kak kalau di kelas lain? Nah ya, berarti cewek di sini cuma 2 ya. Nih para strong girl di kelas ini ada 2, ada Aulia, ada Celin ya. Oke, Celin ada? Oke, Fauzan ada? Fauzi? Hadir, Bu. Hadi? Ilham? Ilyas? Jaka Kelana? Oke, Lukman? Muhammad Nurzen? Hadir, Bu. Muhammad Alif? Muhammad Rifal? Ya, hadir, Bu. Ya, Muhammad Anbiya? Hadir, Bu. Muhammad Fatir? Mulai bejannya. Muhammad Fitra? Present. Oke, good. Muhammad Alwi? Muhammad Azril? Hadir. Raymond? Hadir, Bu. Randy? Hadir, Bu. Rinaldi? Hadir, Bu. Wira? Hadir, Bu. Oke ya, bagus buat responnya. Jadi kenapa Ibu selalu minta kalian untuk mengaktifkan speaker? Karena mungkin khawatirnya nih kebiasaan kalau kita lagi belajar online semuanya pada diam membisu. Nah, itu merupakan salah satu penghambat proses belajar. Termasuk ini kalau kalian mau sukses kan salah satu syaratnya adalah harus percaya diri, berani speak up. Nah, dari hal kecil ini kita juga bisa mulai melatih kepercayaan diri kita dengan senantiasa bersifat reaktif. Kalau ditanya harus menjawab, ya nggak usah malu. Hilangkan sedikit demi sedikit rasa malu itu supaya kita terbiasa untuk berbicara di depan umum biar jadi orang yang percaya diri dan jadi orang sukses. Ya. Oh iya, Ibu juga minggu lalu menyimak ya perkenalan kalian yang dalam bentuk tulisan, misalkan nih nama saya X gitu ya, hobi saya X ya, alasan saya masuk Kasim misalkan karena disuruh mama. Nah, tadinya aku nangis, sekarang aku nggak nangis ya. Kemudian apalagi karena tidak diterima di sekolah ini jadi kesini karena ingin jadi anggota dari warga Kasim. Wah, subhanallah ya, dengan 1001 latar belakang motivasi. Tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita akan sama-sama bareng-bareng mengetahui apa sih tujuan kita sekolah di sini, kenapa kita ngambil jurusan TKJ gitu ya. Dan yang pasti insya Allah bukan sesuatu yang harus disesali ya. Apalagi zaman sekarang nih, mau ngasih tahu aja ya. Teknologi semakin berkembang ya. Kita kalau nggak mau jadi orang ketinggalan ya harus mengikuti. Nah, salah satunya itu dengan menguasai ilmu teknologi itu sendiri ya. Nah, basically kita belajar komputer yang dimana komputer itu adalah salah satu alat atau teknologi untuk mengikuti arus zaman ini ya. Oke, welcome juga Muhammad Alif baru masuk ya. Padahal bentar lagi kita mau off ya, 2 menit lagi. Nah, oke. Ibu mau ngasih kesempatan barangkali ada yang mau bertanya tentang apapun boleh terkait dengan pelajaran ataupun yang lainnya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Sudah cukup jelas, terlalu jelas ya. Ya, jelas. Oke. Oh iya, ada yang masih kesulitan dengan yang ngirim tugas lewat link Google Form ada? Tidak ada, Bu. Nah, oke, salah satunya
salah satu kasus ya di mana kalian kenapa tidak bisa mengupload tugas kalian karena bisa jadi memori kalian itu full ya. So, Ibu sarankan untuk kalian bersih-bersih berkas ya. Kalau ada file-file yang sekiranya memang tidak diperlukan, dihapus aja atau kalian backup ya. Mau backup lewat Google Drive kalau udah paham, kalau belum paham boleh nanti ya. Japri aja. Tunggu gimana caranya nih? Saya punya foto banyak nih tapi nggak mau dihapus. Gimana biar aman gitu ya? Nanti Ibu kasih tip and trick. Oke, 1 minute more. Yes. Oke. Terkait dengan tugas hari Jumat, kebetulan Ibu juga ya yang ngajar. Nah, itu kan membahas tentang K3LH. Alhamdulillah ya di kolom komentar kemarin ada yang bilang, "Ih, gak paham gak paham materinya tentang apa." Insya Allah akan Ibu jelaskan nanti. Untuk minggu ini kebetulan jadwalnya diubah, teman-teman ya. Saya yang harusnya Jumat itu sementara pindah ke Rabu. Untuk selebihnya mungkin ada beberapa ada revisi jadwal lagi. Ya, jadi Ibu akan jumpa lagi sama kalian hari Rabu. Ya, disiapin buku KJD-nya. Oke. Ini makan anak-anaknya ke Tagawe, jajak ada di mana? Dekat di situ. Kemana? Kamu di mana? Ya, Sulir. Iya, ya. Ada apa? Oh, ini hari gitu. Oh, iya, boleh. Saya bawa surat tugasnya. Oh, Bu. Bawa. Nunggu surat pasti bahasanya nih. Kemarin mulainya hari Minggu, hari ini dari mana?